Ya, shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Kembali hari ini kita akan melihat kisah Yunus ketika ia dicampakkan ke dalam laut dan akhirnya badai itu benar-benar berhenti. Nah, menarik sekali rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah mengatakan cerita ini kepada orang-orang Israel, kepada imam-imam, Farisi, ahli Taurat. Dia berbicara tentang tanda Yunus dan menyebut dirinya dia adalah orang yang lebih dari Yunus. Di dalam Matius 12 ayat 41, Yesus ingin mengatakan bahwa sama seperti Yunus berkorban untuk menyelamatkan para pelaut, demikian juga ia mati demi menyelamatkan kita. Tentu saja motivasi dan alasan mendasarnya berbeda. Yunus dicampakkan karena dosanya sendiri, tetapi Yesus tidak demikian. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan seperti itu. Yunus hampir mati tenggelam ke dalam air, sedangkan Yesus benar-benar mati ditimpa oleh beban dosa dan hukuman murka Allah. Tetapi ada persamaannya antara Yunus dengan Tuhan Yesus. Di saat Yunus berperan sebagai kambing hitam, pengorbanannya dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Laut menjadi tenang, dia menyelamatkan mereka secara materi dan manusiawi. Yunus adalah contoh cara hidup orang Kristen. Tetapi Yunus bukanlah Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu bayang-bayang Tuhan Yesus. Masing-masing mewakili aspek dari anak Allah yang nanti secara keseluruhannya mengujuk kepada Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesuslah yang membuat pengorbanan Yunus itu berguna dan menyelamatkan. Nah, saudara, apa yang Yunus tunjukkan memang tidak sempurna. Tetapi hal yang sempurna, pengorbanan yang paling besar, paling sempurna ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia menerima segala penghukuman dosa-dosa manusia, sedangkan dirinya tidak berdosa. Pengorbanan Kristus itu luar biasa sepanjang sejarah dan kehidupan manusia. Yesus merangkum misinya dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata bagi itu, Bapak Saudara, punya arti yang mendalam. Yesus mati menggantikan kita. Seperti sebuah nyanyian, menanggung malu dan hinaan, dia menggantikan tempatku. Saat Yesus pertama datang ke dunia menjadi manusia, kemudian ia disalibkan menanggung dosa kita. Ia menjadi contoh terbesar pemenuhan segala pola kasih yang benar, yang terbaik, korban untuk menggantikan manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah pola kasih yang terbesar yang Tuhan tunjukkan. Nah, saudara, kita kembali kepada Yunus. Ketika Yunus dicampakkan ke laut itu, badai itu benar-benar berhenti. Saat Yunus berada dalam air, badai tenang, seperti lampu yang tiba-tiba dimatikan. Nah, saudara, ketika Yunus dicampakkan ke dalam laut itu, laut menjadi tenang. Itu adalah seperti gambaran pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat badai itu sebagai murka Allah. Murka Allah yang benar-benar ditumpahkan kepada Yunus yang tidak taat itu, kan menjadi tenang ketika Yunus itu dicampakkan ke laut. Nah, ini bisa disebut dengan jalan pendamaian. Jadi sebuah kata kuno yang berarti bahwa ini gambaran Kristus menghadapi murka Allah atas dosa dan kejahatannya, dan dengan itu dia berdiri di tempat kita menanggung segala hukuman yang seharusnya untuk kita tanggung, seperti itu. Itulah yang Yesus lakukan, menghadapi murka Allah. Nah, banyak orang menganggap bahwa Allah itu memang pemarah, suka murka. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan murka Allah, karena Allah itu adil. Allah harus menghukum dosa manusia. Dan inilah yang Yesus lakukan. Yesus menanggung segala murka Allah itu, mengosongkan segala cawan murka Allah itu. Karena Allah itu adil, sehingga tidak ada lagi murka Allah tersisa untuk kita yang percaya. Jikalau kita membaca kitab Yunus,
sebagai teks yang beda sendiri, berdiri sendiri, maka kita akan mendapatkan kesan bahwa Allah itu pemarah dan pendendam. Tetapi ketika kita melihat kitab Yunus dan mengkoneksikan dengan apa yang Yesus lakukan, itu kita bisa mengerti Allah bukan saja pendendam, Allah bukan saja murka, tapi Allah juga mengasihi kita. Allah yang berkorban, Ia mengutus anaknya yang tunggal menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Begitu besar belas kasihannya. Ya, Yunus memang tidak melihat salib Kristus. Kita yang sudah melihat salib Kristus, kita tidak bisa punya banyak alasan lagi untuk tidak melakukan kasih, untuk mengasihi. Kita punya satu-satunya alasan, dan itu cukup, yaitu salib Kristus yang telah dilakukannya untuk kita, menebus kita, menanggung segala dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dampak dari semua kisah itu, peristiwa itu ketika badai itu berhenti setelah Yunus jatuh ke dalam air, membuat para pelaut itu menjadi sangat takut, lebih takut daripada mereka tenggelam karena badai itu. Ini takut yang berbeda, karena mereka sudah menyebut nama Allah Yunus, Tuhan, Yahweh itu. Mereka ngomong sendiri, mereka menyebut sendiri nama pribadi dari bangsa Ibrani, bangsa Israel, untuk menunjukkan relasi yang intim dengan Allah, dengan Allah mereka, Tuhan, Yahweh. Nah, itu telah menyelamatkan mereka. Jadi takut akan Tuhan adalah inti dari pengetahuan dan hikmat yang menyelamatkan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10. Para pelaut itu langsung mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Dulu mereka melihat Allah itu sebagai Allahnya Yunus, Allah sukunya Yunus. Tetapi sekarang keselamatan dari Yunus itu membantu mereka melihat keagungan Allah yang sebenarnya. Mereka memiliki iman yang benar kepada Allah yang benar. Ironis ya, Yunus itu lari dari hadapan Allah karena ia tidak mau menunjukkan Allah kepada bangsa kafir. Tetapi Allah memakai momen pelariannya itu, badai yang sangat dahsyat itu, untuk menunjukkan bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengasihi, Allah yang adil. Nah, di sini kita bisa melihat begitu ironisnya antara Yunus dengan para pelaut itu. Inilah kita bisa menunjukkan, kita bisa melihat bahwa Allah itu tetap setia. Apa yang Ia rencanakan, apa yang Ia inginkan, Ia akan lakukan. Allah sungguh berdaulat atas kehidupan Yunus dan para pelaut itu. Nah, saat Yunus menyentuh air, Yunus berharap dia mati saja. Tetapi Yunus yang tidak percaya akan belas kasihan Allah itu sungguh mengasihi Yunus. Allah secara misterius yang tidak dipahami oleh Yunus itu mengirim seekor ikan besar, menelan dia, dan ia masuk ke dalam penjara di dalam perut ikan besar itu untuk memahami betapa besarnya belas kasihan Allah, betapa besarnya dan agungnya kasih karunia Allah buat dia secara pribadi. Nah, saudara, biarlah kita lewat kisah Yunus ini, kita bisa melihat Allah itu sungguh berbelas kasihan. Allah itu sungguh mengasihi, dan Allah ingin kita merasakan kasih itu dan membagikan kasih itu kepada dunia yang terus mencari kasih yang sejati. Biarlah Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita lewat kisah Yunus ini, dan kita boleh terus merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca lewat kisah Yunus, Tuhan, ketika ia menyadari keberdosaannya dan ia mengungkapkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ia akhirnya dicampakkan ke laut. Ia mau berkorban untuk orang-orang itu. Dan ketika ia dicampakkan, badai sungguh berhenti, dan para pelaut itu boleh melihat belas kasihan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan mereka akhirnya menyembah Tuhan. Dan Yunus ketika di laut, yang ia harapkan dia mati
ia hilang, tapi Allah berbelas kasihan kepadanya, menyelamatkan dia, dan mengajarkan dia kasih Tuhan. Nah, biarlah Tuhan, lewat ini kami boleh melihat kasih Tuhan, dan belajar terus mengasihi orang-orang yang mungkin tidak layak kami kasihi, atau orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan, tolonglah kami melihat hal itu. Tolonglah kami boleh belajar berkorban seperti Engkau telah berkorban bagi kami. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami melakukan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.